Ketulusan akan membuahkan kebahagiaan. Kita harus bekerja keras menjalani hidup, sesulit apapun tantangan kesulitan yang akan kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Paudi. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di dalam video ini saya akan meresensi sebuah buku. Judul resensi saya, Petualangan Seorang Anak yang Pemberani. Judul bukunya Burlian Serial Anak Mama. Penulis dalam buku ini yaitu Terelie. Penerbitnya Republik, tahun penerbit November 2009. Jumlah halaman sekitaran 340, ukurannya 13,5 kali 20,5 cm. Harga buku ini sekitaran Rp65.000. Baik, karya novel Terelie dengan tebal 340 halaman ini benar-benar diminati oleh para pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk menginspirasi dan memotivasi perjalanan pembaca. Novel ini sudah dilabelkan bestseller. Novel ini sangat cocok dikonsumsi. Tidak ada ruginya mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain, termasuk pengalaman dari Burlian. Baik, Terelie adalah seorang pengarang atau penulis berbakat di tanah air. Ia lahir dan tumbuh dewasa di pedalaman Sumatera Selatan pada tanggal 21 Mei 1979. Ia juga alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dan sampai saat ini pekerjaan tetapnya akuntan di sebuah kantor. Penikmat novel ini bukan hanya akan menikmati alur cerita yang akan membuat kita bernostalgia di masa kanak-kanak kita. Novel ini juga memberikan beberapa ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Terelie benar-benar menyentil telinga para orang tua untuk tidak meremehkan masa kanak-kanak, mengajarkan pada anak-anak mencintai dan menghargai jerih payah orang tua. Nah, untuk para orang tua dan remaja ataupun siapapun Anda, buku ini sangat cocok Anda konsumsi, sehingga menulis hanya sekedar hobi. Hampir semua karya-karya Terelie sudah dilabelkan bestseller, termasuk novel Burlian. Sang penulis bernama Terelie ini sangat piawi dalam menciptakan kalimat atau kata-kata yang romantis, penuh cinta, dan juga menyentuh hati. Karya-karya Terelie ini sudah diterbitkan dan ada juga yang sudah ditayangkan, di antaranya Bidadari Surga, Hafalan Salat Deliva, Ayahku Bukan Pembohong, dan Daun yang jatuh tak pernah membenci angin.
rembulan tenggelam di wajahmu. Moga Bunda disayang Allah, sepotong hati yang baru, rindu, bulan, itu tetap cinta, pulang. Baik, ulasan singkat atau kutipan dari buku ini saya ambil. Sekolah itu seperti menanam pohon. Burlian, Pukat, dan Bapak tersenyum. Pak Bin bilang, sekolah bukan hanya tempat belajar menulis dan membaca. Sekolah juga tempat belajar banyak hal. Dengan sekolah akan banyak kesempatan yang datang, masa depan yang lebih baik, kesenangan, keriangan. Jangan pernah berhenti percaya tentang itu. Munjib hanya diam saja tertunduk. Yang berikutnya, bagi kami PNS atau tidak, Pak Bin adalah guru kami. Jangan pernah membenci mama kau, Burlian. Jangan pernah. Karena jika kau tahu sedikit saja apa yang telah ia lakukan demi kau, Amelia, Kakak Pukat, dan Ayub Eli, maka yang kau tahu itu sejatinya bahkan belum 1/10 dari pengorbanannya, rasa cinta serta rasa sayangnya pada kalian. Nasihat Bapak dari Burlian saat ngambek pada mamanya. Yang berikutnya, suara mereka boleh jadi memang tidak bisa dibeli, tapi idealisme penduduk kampung yang rata-rata tidak berpendidikan punya batasnya. Di sinopsis dalam buku ini, Burlian seorang anak kampung Pudaraka, anak dari mamak dan bapak, sering diberi julukan anak istimewa oleh kedua orang tuanya. Burlian seorang anak bandel dan kadang susah diatur. Suatu hari dia mengajak kakaknya yang bernama Pukat untuk bolos sekolah dan mencari belalang. Kejadian itu diketahui oleh mama sehingga beliau marah. Maka Burlian dan Pukat dihukum mencari kayu bakar, naik turun gunung, dengan hanya berbekal nasi putih tanpa lauk. Hukuman itu membuat kedua anak itu tidak berani lagi membolos. Suatu ketika Burlian dan kakak Pukat nekat bermain ke sungai larangan bersama Chan. Mereka berniat untuk memburu ikan. Tanpa sengaja kaki Burlian terperosok sehingga keserangan buaya. Padahal di sana terdapat buaya yang sangat nekat jaraknya dengan Burlian dan siap menerkam. Kakak Pukat berteriak minta tolong. Untung Bapak dan Bakdar datang secara tiba-tiba dengan senapan angin. Bapak menembak buaya tersebut. Mereka sedikit terkejut karena selama ini mereka tidak tahu Bapak dapat menggunakan senapan angin. Selain bersekolah, Burlian mengaji di tempat
Nekiba. Bila telah hatam, Mama berjanji akan membelikan sepeda. Tetapi sampai hari H tiba, sepeda itu tidak dibeli juga. Burlian membenci Mamat. Burlian menyangka Mamat tidak menepati janji. Padahal uang Mamat dipakai Ayuk Eli untuk mendaftar sekolah di kota dan membantu pengobatan anaknya Waklihan yang sedang sakit keras. Tetapi Burlian tidak mengerti juga. Bapak dengan sabar menasihati Burlian, menceritakan tentang masa kecil Burlian. Mamak telah berkorban besar untuknya, melindungi Burlian dari ribuan lebah memeluk Burlian erat-erat sehingga tak seekor lebah yang menyerangnya. Mamaklah yang disengat ribuan lebah sampai Mamak sakit berbulan-bulan. Ayuk Eli juga menceritakan pengorbanan lain Mamak. Mamak telah menggadaikan cincin pernikahannya untuk membelikan Burlian sepeda. Meskipun cincin itu adalah harta yang paling berharga untuknya. Mendengar semua cerita itu, Burlian sadar betapa besar cinta Mamak. Bahkan apa saja akan dilakukan Mamak demi Burlian. Amelia, kakak Pukat, Ayuk Eli itu masih sebagai kecil dari pengorbanan rasa cinta, rasa sayangnya kepada mereka. Burlian menyesal dan merasa malu telah berlaku seperti itu kepada mamaknya. Kelebihan dari novel ini, kecerdasan si pengarang dalam novel ini kita dapat menggambarkan setiap petualangan Burlian Burlian sang anak kakek gunung yang hidup di sebuah keluarga yang sederhana sehingga pembaca seakan terbawa dengan cerita tersebut. Yang berikutnya, alur dalam novel ini menggambarkan cara mendidik yang sangat unik dan membekas di hati anak. Tidak perlu memukul dan memarahi habis-habisan, cukup dengan tindakan sederhana seperti Mamak yang menghukum Burlian dan Pukat tanpa kata-kata tanpa kata-kata dan pukulan, tetap hanya menyuruh mencari kayu bakar, naik gunung dengan hanya berbekal nasi tanpa lauk. Kekurangan dari novel ini, pada bagian awal cerita ada bagian-bagian yang kurang pas dan ada bagian-bagian yang sangat membosankan untuk dibaca. Dan yang kedua, alur ceritanya sangat panjang. Penutup dari resensi alasan diterbitkan novel ini. Alasan mengapa buku yang berjudul Burlian ini diterbitkan, karena kisah dalam novel tersebut menceritakan betapa berharga dunia anak-anak. Nakal anak-anak akan menjadi pelajaran tersendiri bagi kehidupan orang dewasa dan betapa masa anak-anaknya yang akan menentukan bagaimana kelak anak itu dewasa. Buku ini ditujukan pada kaum anak-anak, remaja, dan kaum dewasa untuk menumbuhkan kesederhanaan hidup, budi pekerti yang baik, serta menyayangi keluarganya masing-masing dan orang tua agar mereka bisa lebih memahami betapa spesialnya dunia anak-anak. Sekian dan terima kasih.